Salam, nama saya adalah Kristo Bidadi Nur Cahyo, NPWP saya adalah 5017251. Ini adalah KTM saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persama hubungan antara grafik pressure dan temperatur dalam facies metamorfisme dan menghubungkannya dengan eh, pembentukan batuan metamorfanya. Jadi jika kita di sini, ini saya tadi telah menggambar template atau base-nya dari maaf, maaf, tabel persamaan temperature dan pressure. Di mana di sini kita punya zeolite. Jadi eh, ini adalah zeolite, ini adalah blue schist, ini adalah eclogite, ini adalah amphibolite, ini green, ini GC atau green schist, schist hijau. Terus ini adalah hornfels dan ini adalah granulate. Oke, di sini saya akan menggambarkan secara simpel lah apa itu grafiknya. Jadi seperti ini. Nah, eh, ini saya akan menggambarkannya. Jadi eh, jika kita melihat ini adalah eh, apa ya? Ini adalah grafiknya. Ini dari batuan-batuannya yang telah saya tuliskan tadi. Jadi di sini saya akan menggambarkan garisnya yang melewati dari batuan-batuan. Ini adalah garis C, ini adalah garis B, ini garis B, dan ini garis putus-putus yang saya usahakan bisa buat. Ini bisa kita bilang garis B, sorry, garis D, ini garis D, dan garis terakhir itu saya tambahkan adalah garis A. Oke, ini apa sih sebenarnya ini itu? Jadi eh, sebelum saya menjelaskan, jadi jalur gradien pada diagram pressure dan temperatur ini itu ditunjukkan oleh tren kurva yang melesat tajam ke arah kanan, suhu melonjak cepat pada kedalaman tekanan yang relatif dan skala terendah. Nah, fase ini itu melewati fase Zeolite, fase Hornfels, hingga masuk ke fase Sandinit pada kondisi ekstrim. Jadi jika kita bisa lihat kan, itu ini adalah grafik dari grafik A seperti ini. Nah, berdasarkan diagram fasiesnya, ini lingkungan ini itu berkorelasi dengan penurunan dengan busur magmatik atau magmatic arc dan zona intrusi plutonik kontak. Di wilayah ini terdapat suplai panas kondusif yang sangat masif akibat adanya magma yang naik ke kerak bumi dangkal, sehingga batuan di sekitarnya mengalami peningkatan suhu yang ekstrim tanpa sempat terbebani oleh tekanan isostatik yang besar. Yang kedua adalah gradien normal atau medium temperatur. Nah, jalur gradien ini itu ditunjukkan oleh kurva yang diagonal tengah, yang bagian ini itu memotong green schist, lalu juga naik ke amphibolite, dan akhirnya fase granulit. Nah, bagian yang ini. Jadi ini itu artinya apa? Jadi sesuai dengan penampang tektonik pada referensi gambar yang telah diberikan. Jadi jalur metabolisme ini itu berada di jalur zona pegunungan organik atau koalisi benua-benua. Sehingga ketika dua berak benua itu bertemu dan saling bertuburukan, itu akan menebal dan batuan di bawahnya itu akan mengalami penimbunan vertikal atau burial yang meningkatkan tekanan isostatik secara kontan. Jadi jika diingat tekanan isostatik itu adalah tekanan yang berasal dari semua arah berbarengan dengan kenaikan suhu normal bumi sesuai dengan gradien geotermal benua. Lalu tatanan tektonik tinggi atau suhu rendah high P, low T. Jadi jika kita melihat di sini, ini eh, jalur ekstrem ini itu melewati Blueskis yang bagian B ini, lalu juga melewati eh, ini batu ini.
lalu juga melewati ekogit. Jadi ini apa? Jadi jalur ini itu dikontrol oleh zona subduksi atau palung penghujaman lempeng. Ketika lempeng samudra itu menabrak dengan menghujam mantel bumi, itu dia akan memberikan suatu panas yang sangat cepat dan kecepatan tektonik yang relatif cepat. Lempeng tersebut akan menerima tekanan dan panas yang luar biasa cepat dan luar biasa besar. Nah, namun karena batuan lempeng tersebut bersifat konduktor panas yang buruk, bagian internal lempeng memerlukan waktu yang lama untuk menyerap panas, sehingga eh, terbentuk batuan seperti batuan glaukovan pada fasis molluskes. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.